Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment and subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Episode pun dimulai. Terlihat di sana Digu yang sedang bermain kartu dengan anak buah Tijani. Digu akhirnya memenangkan permainan itu. Akan tetapi, di saat waktu yang bersamaan, Mei datang ke sana dan Mei memarahi Digu. Mei saat itu membuat kekacauan di sana. Kemudian Mei bertanya pada Digu, siapa wanita yang berada di rumahku? Digu menjawab, bahwa wanita itu ditemukan di sisi pantai, dan ditemukan oleh warga dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan aku menyuruh penduduk desa untuk membawanya ke rumah. Mei pun saat itu terus saja memarahinya. Digu pun menjelaskan pada Mei, bahwa aku hanya ingin membantu wanita itu. Beberapa saat kemudian, kini terlihat anak buah Tijani yang tak menerima kekalahan mereka, dan mereka pun mulai menyerang Digu. Mei saat itu mencoba menghentikannya, akan tetapi dia tidak mendengarkannya. Digu terus saja memukuli preman itu hingga babak belur. Sementara di lain sisi, terlihat Naku yang belum menyadarkan diri. Dia saat itu mengingat kejadian saat di Mandir, dan ketika saat itu Data pergi untuk palikrama. Sementara di luar, Digu yang masih berkelahi dengan preman. Tiba-tiba saja Naku terbangun, dan dia keluar rumah. Dia melihat Digu yang sedang berkelahi dengan preman, menggunakan sebuah tongkat. Naku pun mengingat saat Data berlatih di hutan menggunakan sebuah tongkat. Kemudian Naku berlari mendekati Digu, dia memegang tangannya sambil memanggil nama Tuan. Naku saat itu menangis, dan ia mengatakan, mengapa Tuan meninggalkanku sendirian? Digu saat itu menghempaskan tangan Naku. Dan kini Naku pun pingsan lagi. Mei kemudian menghampiri Naku dan dia menegur Digu untuk tidak bertarung lagi. Mei kemudian meminta Digu untuk membawanya ke dalam rumah. Digu pun menuruti ucapan Mei, dan kemudian menggendong Nakusa. Sementara di luar, warga mengangkat preman yang babak belur ke dalam ambulans. Kini terlihat Digu yang sedang menempatkan Naku di atas tempat tidur. Kemudian, Mei kembali bertanya pada Digu tentang Nakusa. Dan Mei pun terus bertanya, kenapa wanita ini terus saja memanggil nama Tuan, Data dan Sahib. Digu meminta padanya untuk tidak berbicara lagi tentang Sahib, karena dia sangat membenci nama itu. Mei menenangkan Digu, dan berkata padanya, untuk melupakan semuanya. Mei lalu bertanya pada Digu, lalu apa yang harus kita lakukan pada gadis ini? Digu mengatakan, kalau dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Mei kemudian meminta padanya untuk membawakan tulsi dan ramuan dari pendeta. Dan Digu pun saat itu beranjak pergi dari sana. Dan saat itu malam harinya terlihat, Digu yang sedang berolahraga dan kemudian dia mulai memikirkan Nakusa. Dia memikirkan Naku saat dia sampai di sana, dan ketika Naku memegang tangannya. Beberapa saat kemudian, datang seseorang yang datang menghampiri Digu, dan memberikan telepon kepada Digu. Pria yang menghubungi Digu mengatakan, berapa emas yang harus dia berikan kepada beberapa patelbai di Ratnagiri. Dan Digu akan mendapatkan upah 1 koka. Dia mengatakan, di sana cukup berbahaya, karena preman di sana sangat menginginkan emas ini. Digu saat itu mulai mengocok kartunya, dan dia mengatakan, bahwa dia akan melakukan pekerjaan itu. Sementara itu di rumah Mei, kini Nakusa yang masih mengigaukan nama Data. Mei pun menyadari, kalau Naku saat itu demam. Mei mengutuk Digu, karena sampai sekarang, Digu tidak datang dengan obat-obatannya. Mei pun mencoba mengompres Naku, dan di saat yang bersamaan datang 2 wanita desa, dan bertanya tentang keadaan Naku. Mei pun menjawab, dia masih saja belum sadar,
dia sedang demam, dan dia terus saja memanggil nama Datta dan Sahib. Kemudian salah satu wanita itu mengingatkannya tentang Sahib, karena Sahib pernah datang ke basti ini, karena dia sebelumnya selalu menimbulkan masalah. Mei lalu mengatakan pada mereka, bahwa gadis ini ialah tanggung jawabnya sampai dia sembuh. Dan kemudian para wanita itu pergi dari sana. Sementara di lain sisi kini terlihat Sahib yang sedang berdoa di depan dewa. Dia mengatakan, dia meminta untuk mengembalikan Datta ke rumah ini, kalau Patilwadi tidak bernyawa tanpa dia. Baji turun, dan saat yang bersamaan, Nana Sahib juga masuk. Dia kemudian meyakinkan semua orang bahwa dia pasti akan menemukan Datta Bao. Nana kemudian memberikan tanggung jawab Patilwadi kepada Baji, sampai Datta kembali. Dan saat itu, Nana mendapatkan telepon dari Inspektur Deshpande. Inspektur mengatakan, tentang mayat yang diduga ialah Datta. Nana terkejut. Oke pemirsa, cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini. Mimin mohon pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.